Quran. Solo dengan Solo, sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Itu punya kami sama dengan orang Yahudi. Yahudi punya Torah, punya Midras. Kau bilang sama orang Yahudi, ya jangan pakai Midras. Enggak lah. Berani kau bilang sama orang ini kan ini. aku disuruh Aduh, bertanya. ya Allah, udahlah Datuk. turunlah. Kalau aku mau yang mau diskusi aja ya. Kan satu pertanyaan itu kan muter-muter kita. Pertama, kau mempertanyakan mukjizat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, sementara Tuhan kau sendiri mengaku tidak pernah bermukjizat dalam Bible-mu. Kutunjukkan datanya ya. Ini aku bilang, jangan pancing aku membongkar aib agama kalian. Busuk depanku nanti, aku bilang ya. Yesus mengklaim tidak bermukjizat. Enggak tahu entah siapa-siapa yang menuliskan dia bermukjizat. Karena penulis kitab kalian enggak jelas. Ini kutunjukkan ya. Ya. Nih aku tunjukkan pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus kalau dia tidak bermukjizat sama sekali dalam kitab kalian ya. Nih, Matius pasal 12 nomor 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Kalian bilang Tuhan kalian bermukjizat. Tunjuk kepada aku apa dasar ilmiah kalian bisa mengklaim Tuhan kalian itu betul-betul bermukjizat. Kalian paksa kami menunjukkan mukjizat dalam Al-Quran. Sementara apa yang terjadi? Al-Quran itu perkataan Allah. Mukjizat itu adalah kehidupan Nabi Muhammad di mana dia disertai oleh sesuatu yang supranatural. Sebagaimana Nabi-Nabi Biliam aja bisa bicara keledainya itu. Ya, Musa membelah lautan. Apakah bisa kalian buktikan kalau itu pernah ada? Kalau seandainya ada pun ayatnya di dalam Al-Quran, kalian tetap menolak. Karena bagi kalian itu adalah bagaimana kalian bertanya sesuatu yang memang tidak ada. Nama Hawa di Al-Quran, di kitab kalian nggak ada nama Hawa. Kalian tuduh Nabi Muhammad tidak ada bermukjizat karena di Al-Quran tidak ada. Di Bible kalian Yesus sendiri mengaku tidak bermukjizat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Inilah otak kalian dangkal. Kalian paksa kami, giliran di kalian nggak terpenuhi standar itu. Kusuruh kalian bertanya tentang Islam, kalian izin, kalian paksa lagi aku membongkar aib agama kalian. Dan aku bilang sakit hati kalian nanti dengarkan aku belajar kitab kalian. Ya, ada-ada aja. Silakan bertanya aja. Silakan Jimen, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ini tidur nanti di situ. Izin Bun Uni, Pak Arif Ya, lanjut. semuanya. Kalau dalil di Al-Quran tadi, di hadis lebih dijelaskan. Dalilnya di Al-Quran kita bisa melihat juga di surat Al-Anzab ayat 33 ayat 40. Muhammad itu sekali-sekali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Al-Asyaf 61 juga dijelaskan, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi itu ada dalilnya juga di Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya kepada Anda, di mana Yesus dijelaskan di dalam Bible, para oten, bahwa dia adalah Tuhan, baik itu pengakuan Yesus atau pengakuan Bapa. Gak ada. Nah, itu aja. Kan kita tanya balik. Enggak, saya memang sengaja. Saya sudah apa ya? Saya kalau membongkar aib kitab mereka, saya punya banyak amunisi. Cuman saya pengen kita ini lebih dakwah rahmatan lil alamin ya. Dalam membawa dalam mengamalkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi saya pengen mereka bertanya tentang Islam. Saya sedang belajar untuk menguji kesabaran saya sendiri juga pada saat ini gitu kan. Tapi kebanyakan dari mereka tuh memang sengaja pengen membongkar borok agamanya depan saya. Padahal mereka tahu kalau ini saya gitu loh. Tanya Islam aja. Tanya aja Islam, karena saya nanti bongkar itu kitab mau berantakan begitu mau dibahas di sini ya. Jangan malu nanti kalian ya. Coba orang Kristen tanya tentang Islam. Itu saja yang saya mau. Tanya tentang Islam, nanti kalau mau komparasi ada Jimen, ada Bang Datuk di sini ya. Saya pengen fokus menerangkan tentang bagaimana Islam. Ya, banyak kesalahpahaman kalian tentang cicak tadi juga diajarkan bahwa di situ konteksnya bagaimana kami diajarkan bahkan kepada hewan yang adalah hama dan perusak pun ada adabnya.
Ini loh Islam, apalagi kepada hewan. Hewan ternak bagaimana adab menyembelihnya. Kami diperintahkan untuk menajamkan menajamkan pisau. Bahkan ketika kurban itu banyak adab yang dilakukan ketika menghabisi hewan ternak. Saya tidak bisa katakan diksi-diksi membunuh ya, menyembelih hewan ternak contoh. Terus satu lagi, itu kami. Bahkan ketika konteks berperang pun kami ada adab. Apalagi kami dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak ada perang. Nah, sementara kalian yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya aturan, mengkritisi kami kan lawak. Ini ibarat kata kalian yang telanjang bulat nggak pakai pakaian, nuduh-nuduh kami nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab, rambutnya kelihatan. Sementara kalian nggak pakai celana dalam, mempermalukan agama kalian. Nah, itu si Solo tadi. Mana mujizatnya? Loh, justru aku yang nanya. Ketika Tuhan kau sadar mengaku dia tidak akan memberikan tanda kepada angkatan yang jahat, yaitu kaum Bani Israel, kok tiba-tiba ada yang nulis Tuhan kau menghidupkan Lazarus lah, Tuhan kau mengeluarkan roti lah, bertentangan itu semua, ya. Nabi Muhammad SAW itu kami dua informasi tentang beliau. Taurat sampai apa? Gak percaya sama Taurat, sama kitab-kitab sebelum dari Al-Quran. Oke, saya jawab. Ini nih ya. Saya percaya kepada Taurat, bukan kepada Bible yang diklaim sebagai Taurat. Paham itu? Taurat itu bukan kitab karangan yang kalian... Diam dulu Iyong, saya belum izinkan Anda. Masuk Muara dulu ya, satu-satu. Jangan cak-cek dulu. Muara, dengarkan poin saya, pahami. Saya percaya kepada Taurat, tapi tidak percaya kepada kitab karangan manusia yang bercampur di dalamnya yang diklaim sebagai Taurat. Di Iyong, di mute dulu, kenapa sih berisik? Aku boleh tanya, emang bedanya Taurat, Bible sama... Bentar dulu si Iyong nih, mute dulu nih, Ustadz Arif, berisik dia. Noise. Gantian Yong, di mute dulu Yong. Aduh, ini orang berisik, berat. Iyong, jangan dibuka mic-nya, berisik. Kenapa kok sama orang Kristen kayak sama anak PAUD ngomongnya? Wajar aku marah-marah ternyata ya. Jangan. Mesia ini akunku. Ya Mesianya aku. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kalian ini turunan cicak kayaknya betulan. Dengarkan kami. Oke. Kita di sini diskusi, diam dulu. Ada aturan yang harus kalian ikuti. Langsung aja lah. Diam dulu kau. Ini kok tempat diskusi lintas agama. Jangan kalian kayak bocil. Satu-satu. Dengarkan instruksi kami di sini ya. Sabar aku menghadapi orang tua lansia dengan kengeyelannya. Kalau anak-anak nggak apa-apa lah. Kalian udah tua bangka. Ya, oke. Muara, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? Buka mic-nya. Silakan. Nah kan giliran disuruh ngomong, diam. Giliran aku ngomong, kalian ngomong. Emang kalian sengaja bikin aku emosi. Dah lanjut Muara, silakan. Aku ini bukan nabi, bukan mama kalian yang bisa baik-baik sama kalian ya. Aku ini adalah orang yang sedang memerangi kebodohan. Ya silakan Muara. Disuruh ngomong diam nih. Kayak gini kelakuan mereka. Woi, wanita kok begitu? Ya iyalah, masa aku harus lembut-lembut kepada laki-laki dah tua bangka yang otaknya sengklek? Apa harapan kalian? Nah, hilang kan terjun payung. Disuruh ngomong terjun payung. Aku ngomong kalian potong. Aku ngomong nggak kalian dengarkan. Disuruh mute buka mic. Kelakuan kalian memang kadang-kadang memang merusak peradaban kalian. Aku bilang betul-betul merusak peradaban kalian. Ya. Dah, lanjut. Iyong, silakan. Satu pertanyaan. Sabius dulu, jangan Iyong dulu. Sabianus. Muslim non Muslim. Silakan. Nah, ini memang kalian harus dimarahi memang. Kalau nggak dimarahi kalian nggak tahu diri kalian ku tengok. Karena ada tua bangka masih juga ngeyel. Ya, Sabianus, halo. Halo. Sabianus. Ini bapak-bapak Facebook tolong lah ya. Kalau kalian belum selesai di Facebook dulu lah. Jangan ke TikTok dulu lah. Di sini kita sedang diskusi memerangi kebodohan. Ya, memerangi itu ada saat-saat kita keras, kita sentil ginjalnya orang-orang stupid di hadapan kita ya. Ya, silakan. Disuruh bicara pada diam. Ustadz Arif, udah pada pingsan rohani mereka semua Ustadz Arif.
Takut kalian sama aku ya kan? Memang harus takut kalian sama aku. Kenapa? Aku bongkar aib agama kalian. Ya, silakan Iyong, buka mic. Sabianus jangan diam aja. Kau pingsan rohani. Ya, satu pertanyaan kau Iyong. Jangan kau simpulkan ya, kau nggak ada ilmu. Kecuali kau ada ilmu. Cek. Ya. Uni Rifa. Islam mengklaim bahwa Islam adalah agama yang damai. Dan itu banyak kali kami dengar, baik Uni Rifa, bahkan Ustadz Suma, bahkan Ustadz Tahta. Namun, apakah ini sesuai dengan hadis Malik 12:19? Hadis apa? Karena kalau Islam adalah agama yang damai, kenapa kalau ada perbedaan itu harus dihabisi? Bentar-bentar, hadis apa? Tunggu dulu pelan-pelan pas hadisnya. Aku nggak percaya sama kalian loh. Hadis apa, Iyong? Hadis Malik 12:19. Hadis Malik, hadis apa? Hadis Malik mana? Hadis Malik berapa? Iya. Muwatta Malik berapa? Iya. Nomor 1219. 1219. Bentar dulu. Ada apa dengan hadis ini? Silakan. Ini Rifa di situ dikatakan kepada kami Yahya dari Malik dari Zaid bin Azlam. Oh Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya atau murtad, maka penggalah lehernya. Terus? Jadi pertanyaan saya, bagaimana umat muslim mengklaim bahwa umat muslim adalah agama yang damai, namun Rasulullah mengatakan hal seperti ini. Ketika ada orang yang murtad, maka orang yang murtad itu harus dipenggal kepalanya. Beda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen musuh harus dikasihi, bahkan didoakan. Asik. Itu yang menjadi persoalan. Asik. Nah, ini mantap Ya, nih ya. silakan. Ustaz Alif nanti masuk ya. Ya. Jangan dengar ya, jangan pernah lari dari tema ini. Kita buktikan ajaran mana yang tidak toleransi terhadap pilihan beragama orang lain dan ajaran mana yang toleransi. Ustaz Alif jawab dulu. Besarkan Ustaz Alif, karena saya ini komparasi total ini ya. Lanjut. Silakan. Mantap ini. Ustaz Alif silakan. Enggak. Tapi saya itu cuma dapat poinnya tadi yang disampaikan. Nah, jadi saya sampaikan dulu kronologis kisahnya tentang hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang berkaitan itu semua itu di zaman Rasulullah yang berkaitan konteksnya di dalam masa peperangan. Itu pernah saya jawab. Nah, di dalam masa peperangan ketika ada orang yang keluar dari barisan, maka konsekuensinya orang itu harus dihabisi. Karena apa? Bakal menjadi pengkhianat. Itu ada hadis lengkapnya nanti. Boleh dibunuh orang yang murtad, berbalik dari Islam, kembali kepada kekristenan misal, kepada keyakinan lain musyrikin, itu boleh dibasmi. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak dibasmi, tidak dihabisi, nanti akan membocorkan strategi peperangan. Inilah juga yang diterapkan justru oleh dunia militer. Kalau ada pasukan yang membelot dari barisan, maka pasukan itu harus dibunuh, dibasmi, karena pasukan itu nanti akan bergabung dengan musuh, membocorkan strategi dalam peperangannya. Itulah hebatnya di dalam Islam. Hadis-hadis seperti itu justru dijadikan sebagai barometer di dalam dunia peperangan. Jadi sebagai, oh ternyata begitu, oh ternyata di dalam Islam itu sudah ada panduannya begitu. Jadi boleh seperti itu ya. Kan kalau kita bahas yang kayak gitu yang begituan, justru sebenarnya yang saya takutkan itu di dalam keyakinan Anda. Kalau tadi kan orang yang murtad, berbelot dari pasukan, dari barisan, boleh dibunuh, wajar. Ini orang yang baik, orang yang tidak bersalah, mengajak berbuat baik, mengajak menyembah Tuhan, tapi dilegalkan untuk dibasmi atau dibunuh dengan cara terhina. Bagaimana dia dikoyak jubahnya, ditelanjangi, lalu diludahi, ditumbak pakunya, ditampar wajahnya, dikasih anggur asam lagi, dikasih mahkota berduri, dijadikan sebagai ajang untuk kebahagiaan untuk Kristen karena disitulah diampuni dosa. Ini yang tidak logis, kawan.
Ini yang tidak logis. Di dalam ajaran Islam itu banyak yang logisnya. Hadis-hadis itu dipahami konteksnya, peristiwanya, bagaimana keadaan pada waktu itu, dan itu justru menjadi saya pernah dengar ngobrol ketika teman-teman dari kalangan militer ternyata luar biasa di dalam ajaran Islam. Kami bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut. Kalau ada barisan yang berkhianat, dia murtad, maka orang itu harus dibasmi. Tegas dalam Islam itu. Kalau tidak dibasmi, dikasihi musuh, ya udah sama aja berarti pasukan kami disuruh habis. Tahu di mana menaruh senjata, tahu di mana kelemahan pasukan, tahu di mana rahasia-rahasia, kan gitu dibocorkan. Kalau kalian tadi apa dikasih musuh? Masa ada pasukan salibis, pasukan Kristen, ketika dia keluar dari pasukan jadi musuh, kasih, hey, kamu nanti kalau sama pasukan itu, ini petanya ya, ini persembunyian kami di sini, ini cadangan senjata kami di sini, ini jatah makanan kami di sini, ini pasukan kami. Nanti kalau mau membasmi kami lewat sini ya, ini jalurnya, di sini kami kosong, nggak ada. Kan nggak mungkin kayak gitu. Masa dikasih musuhnya malah dibocorkan rahasianya? Itu tidak logis, kawan. Oke, lanjut ke Uni mungkin. Oke, bentar, aku turun dulu, akun aku nih bermasalah bentar lagi, bentar. Ya, Izin semoga apa yang menambahkan disampaikan paham. Izin Ustadz bisa menambahkan kepada Yong. Itu tadi dalam penjelasan sisi Al-Quran sudah sangat bagus, tetapi kita harus membahas juga di sisi Bible. Di dalam Bible menegaskan seperti ini, dan Yesus sendiri yang berkata. Kalau itu tadi hadis, ya. Bukan Al-Quran langsung yang menyebutkan, tetapi kalau di hadis, kalau di Bible jelas menekankan seperti ini. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja di atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu kata Yesus. Bagaimana tanggapan Anda seperti itu, ayat tersebut? Tuhanmu sendiri yang kau anggap Tuhan menyuruh agar yang tidak percaya kepada dia, agar yang tidak menganggap dia sebagai raja, bawa dia di hadapanku dan bunuh dia. Penggal. Ya, mau penggal, mau kau bunuh, tusuk perutnya, terserah kau. Pokoknya bunuh. Nah, apakah itu ajaran kasih? Tolong dijawab, Ion. Ya, sebelum dijawab Iyong, saya sudah katakan, tadi saya sudah peringatkan, kalau bertanya tentang Islam, pastikan standarnya pas ya, karena saya akan membuka aib agama kalian. Itu tugas saya ya. Saya jelaskan dulu Islam yang sudah dijelaskan sama Ustadz Alif. Tadi Ustadz Alif menunjukkan konteks hadis itu. Pada saat itu sedang bicara tentang di mana umat Islam dalam keadaan berperang dan ada pengkhianat dan keluar dari agama. Bukan hanya mengkhianati pasukan, tapi juga mengkhianati agama dengan keluar. Orang-orang ini boleh dihabisi nyawanya karena mereka akan menjadi perusak dalam kemaslahatan umat pada waktu itu. Bagaimana dalam Islam diajarkan hidup bertoleransi? Saya akan tunjukkan Al-Qur'annya ya. Nih. Bagaimana kemudian Islam itu ayat-ayat toleransi. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Tidak ada di sini kami diperintahkan memaksa. Justru Allah bertanya, kita nggak bisa memaksa. Dan bahkan dalilnya secara jelas dikatakan, sini ya, kami bahkan kalian yang botol pun sudah diberi peringatan kami bahwa kalian itu tidak akan beriman kalau memang kalian sudah kafir. Jadi kami tidak diberi tanggung jawab untuk mengislamkan kalian. Bahkan dalilnya yang sangat jelas adalah la ikraha fid din. Nih, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang jalan yang sesat. Tapi kalau kalian murtad kemudian menyerang agama Islam, wajar kalian diperangi. Karena kalian mengganggu kemaslahatan umat Islam. Konteksnya di situ pahami, jangan paksa otak kalian yang tidak sampai. Yang kedua, lucunya kalian adalah orang yang mengaku agama kalian agama kasih. Apa? Nih perhatikan nih, udah ada nih realitas konkretnya secara sejarah. Perhatikan ini. Ayat kitab kalian dijadikan sebagai alat untuk menghabisi nyawa orang. Nih, baca ini sejarah ya. Penganiayaan oleh Paus, jangankan orang berbeda keyakinan loh, berbeda dogma aja loh ya. Ini orang yang berbeda dogma, bukan berbeda agama ya. Penganiayaan yang dilakukan Paus dan Inkuisisi yang selama 600 tahun, siapa asal muasalnya? Gara-gara ayat ini nih. Gara-gara ayat Lukas, siapa yang mengatakan? Dan ini ditafsirkan oleh Agustinus yang telah menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung menggunakan kekuatan terhadap bidat. Apa ayat itu? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah
orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Bahkan ayat ini dijadikan sama Agustinus untuk membenarkan inkuisisi selama 600 tahun. Coba kalian tunjukkan mana ada di wilayah umat Islam orang murtad langsung dihabisi nyawanya kalau tidak ada sebab dia melakukan kerusakan. Jangankan orang murtad, orang Islam yang membuat kerusakan menghabisi nyawa orang lain halal. Kami ada hukum yang harus dilakukan. Kami bukan orang yang apabila orang membunuh, ampuni dia, biarkan korban yang mati. Gak ada gitu, tanpa pikir dikasih kanan. Ajaran yang keji adalah ajaran yang membiarkan pelaku kejahatan dengan dalil, ya Tuhan mengasihi mereka, jangan dihukum, biarkan aja mereka, ampuni aja mereka. Makanya kemarin Paus Vatikan itu ketika mentusbol ratusan orang, mereka cuma minta maaf. Ya, paus-paus di Vatikan itu ketika mentusbol anak kecil, mereka cuma minta maaf doang. Kenapa? Ya karena mereka diajarkan untuk memaafkan penjahat. Di kami nggak ada begitu. Kalau sudah jelas kerusakan dilakukan oleh seseorang itu, dia harus kena hukum. Hukumnya jelas. Dan itu yang melakukan adalah alim ulama kami, bukan aku pribadi, bukan saya pribadi. Itu kami Islam. Makanya Islam itu tidak diizinkan oleh kaum liberal, kaum sekular, kaum tusbol depan belakang. Kenapa? Mereka khawatir kalau Islam yang memimpin, maka hukum akan diberlakukan kepada penjahat. Tidak senang para penjahat. Tapi kalau Kristen yang memimpin, kasih musuhmu penjahat tepuk tangan. Yeay. Penjahat akan diberikan tempat karena mereka setelah berbuat jahat tinggal dibaptis. Aman damai. Sentosa, koruptor aman damai. Ketika mereka telah jadi koruptor, mereka dikasihi karena mereka adalah musuh masyarakat dan sampah masyarakat. Ini ajaran tidak masuk akal. Ya, inilah ajaran kalian kalau dibandingkan dengan ajaran kami. Kenapa Islam dicoba untuk dihentikan menguasai dunia? Kenapa? Karena kalau Islam menguasai dunia, para penjahat ketar-ketir. Karena akan dapat hukuman. Mayoritas pemimpin di Indonesia itu Islam, Uniripa. Dan Indonesia ini masuk negara korup yang besar. Tidak ada kaitannya dengan... Bentar. Kalau kamu bicara... itu saya akan tunjukkan. Kita membahas tentang bagaimana hukum penjahat. Indonesia tidak menjalankan hukum maling potong tangan, makanya koruptor berserak. Ini nih. Ya artinya ketika Anda menyatakan tidak menjalankan hukum maling potong tangan, iya makanya harusnya jalankan hukum tidak diakui dunia berarti. Bukan tidak diakui dunia. Ini lari kemana-mana nih, kok nggak diakui dunia? Dunia mana dulu? Kau hidup di dunia mana? Kau hidup di negara Indonesia yang memiliki paham demokrasi, bukan ini paham Belanda. Diam dulu lah kau, lari-lari kau ya. Indonesia menganut paham yang masih ada hukum-hukum dari Belanda. Tahu kau? Di mana Belanda itu beragama Kristen. Tidak boleh potong tangan para koruptor. Kenapa? Kasihi musuh. Kenapa para koruptor bebas? Ya kenapa? Ya gara-gara ajaran kalian. Kasihi musuh. Islam ajarkan, Nabiku berkata, andai Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangannya. Gini loh. Justru di Vatikan kau tengok negara orang Kristen, fakta-faktanya kriminalisasinya paling banyak di situ. Ini gara-gara mengasihi musuh nih. Tukang tusbol anak, paus-pausnya walaupun dapat tusbol anak tinggal maafkan. Inilah yang tidak diberlakukan dalam Islam. Jadi kalau kau cerita Islam mayoritasnya, Indonesia mayoritas Islam dan mereka banyak koruptor, ya wajar. Karena umat Islam tidak patuh. Giliran ada... Ayo kita kilapah, ribut kalian. Nanti kita dipenggal, giliran koruptor. Banyak koruptor ya. Kenapa gak dihukum dipenggal itu koruptor ya? Gara-gara ajaran kasih kalian lah. Itu. Kita fokus ke tema kita. Membandingkan bagaimana ajaran damai. Bukti Islam ajaran damai adalah peradaban Islam yang mengeluarkan peradaban Eropa yang gelap itu di bawah otoritas gereja. Bawa data bicara sama aku kebenaran. Satu lagi nih. Satu lagi Uni. Kau belum disuruh bicara. Nanti ku bahas perang saudara nanti. Pakai data satu kita. lagi. Ini orang memang gak ada. Turunlah kau. Aku gak butuh orang-orang kayak. Bawa data kalau ngomong sama aku. Lanjut Ustaz. Satu lagi gini, ketika dia mengatakan Indonesia mayoritas Islam, betul, kita setuju. Banyak juga pejabat Muslim, betul, saya setuju. Tapi kalau kita lihat deretan para koruptor kakap di negara Indonesia orang itu Kristen. Siapa? Agamanya apa? Ayo coba pikir. Anda mau bahas ke agama, membawa kasus di negara. Justru mereka merampok di situ yang mayoritas umat Islam. Ayo, pikir dong. Coba pelaku-pelakunya itu coba.
dari Udah lari kasus-kasus yang kemana-mana sangat dia. besar kelas kakapnya itu. Janganlah kau penggiringan opini kayak gitu ya. Monggo lanjut. Ya, lanjut. Iyong, pertanyaanmu tadi tentang agama damai. Justru dengan menghukum penjahat itu mendamaikan. Fakta, para sekolah mengatakan, kedamaian itu didapatkan dengan peperangan. Kalau tanpa perperangan yang dilakukan para pahlawan nasional, emang kau bisa tenang tuh dengan bambu runcingnya para pahlawan nasional itu? Udah jadi budak POC kau. Ya, nggak bisa kau merdeka. Dimakan kau sama POC. Itu loh. Ya. Silakan. Penjelasan dari Uniripa, bahkan Ustadz Alif menjawab pertanyaan saya tadi dalam Malik 12:19 itu sungguh enak kami dengar. Lebih enak dari hadis yang saya tanyakan tadi. Tetapi masalahnya, Yang tanggapi dulu ayat-ayatmu itu yang gak dibawa Jimen yang kubawa itu. Kok kalian ini Kristen yang punya harga diri nggak sih membela agama kalian? Kalian mengkritisi agama kami sudah kami jelaskan. Kau bahas dulu Tuhanmu itu yang menyuruh untuk menghabisi nyawa orang yang tidak sepaham dengan agamanya itu. Coba jelaskan itu. Oke. Pertanyaan dari saudara kita dari Muslim yang tadi Pak Jimen ya. Itu bagian dari perumpamaan Yesus mengenai Mina, di mana masing-masing orang dipercayakan oleh Tuan Raja ini untuk mengolah. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta. Tapi apa yang mereka buat? Kepercayaan yang sudah diberikan oleh sang Tuan ini itu tidak dimanfaatkan. Itu menggambarkan kepada para ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang tahu firman namun tidak melakukan. Tidak ada bukti bahwa benar-benar mereka hidup di dalam Taurat itu. Itu merupakan satu perumpamaan atau bahasa figuratif yang ditampilkan oleh Yesus. Nah, demikian dengan Allah. Allah mempercayakan kita masing-masing memiliki talenta sebagai imam, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai pendeta. Dan semua itu, ya, talenta yang Tuhan berikan itu suatu saat akan dituntut oleh Allah. Apakah talenta-talenta itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Nah, narasi yang disampaikan oleh Yesus pada kenyataan orang-orang yang dipercayakan talenta itu tidak memanfaatkan, sehingga ya apa yang ditanyakan oleh Jimen tadi, ya narasi seperti itulah yang Yesus sampaikan. Itu bukan seperti itu dia punya makna, tetapi ada bahasa figuratif atau satu perumpamaan yang diberikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahkan para imam pada waktu itu. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Bang telah mengatakan bahwa itu perumpamaan. Oke, kalau ada namanya perumpamaan, ada arti di balik perumpamaan itu. Apa artinya? Untuk mengatakan bawalah mereka di hadapanku dan bunuh mereka di hadapanku. Apa artinya? Di balik arti Anda. Oke. Pak Jimen, ini bagian dari penghukuman. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan mengenai talenta ini, mereka tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga satu konsekuensi ketika mereka tidak memanfaatkan talenta yang diberikan oleh Tuan Raja ini, konsekuensinya mereka akan mendapat hukuman. Di mana tertulis seperti yang Anda jawab? Tolong berikan kepada saya. Itu kan saya katakan, ini kan kalimat mulai dari ayat pertama sampai ayat 27, Pak Jimen. Ini merupakan satu perumpamaan yang diucapkan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, dan ini dituju kepada saya paham, imam. saya paham. Gini, satu-satu Pak Yong. Anda tadi ngobrol, saya kasih waktu. Ya, gini ya. Anda mengatakan itu adalah suatu perumpamaan. Ya.
ya kan? Dari perumpamaan itu ada penjelasannya. Penjelasannya di mana kita dapat di dalam Bible? Penjelasannya ketika kita membaca mulai dari ayat 11 sampai 27. Coba kita lihat judul perikopnya, yaitu perumpamaan tentang uang mina. Uang mina ini dipercayakan oleh tuannya kepada para yang dipercayakan orang-orang pada waktu itu sebagai, kalau dalam ayat lain itu sebagai talenta lah. Karena ada dia punya persamaan perumpamaan ini. Dan masing-masing orang itu ketika dipercayakan suatu saat akan dituntut. Iya, seumpama begini. Enggak lagi Pak Yong. Saya berikan dulu analisa perkataan saya. Anda menjelaskan, ya, kita berangkat menjelaskan sesuatu, ada yang tertulis, betul atau tidak? Iya. Pak Yong, betul atau tidak? Iya. Oke. Dari yang Anda jelaskan tadi, yang menyebutkan, iya, diam dulu. Yang menyebutkan bahwa itu adalah talenta yang diberikan dan itu adalah suatu perumpamaan dan maknanya adalah harus dihukum dalam maksud bukan dibunuh. Nah, di mana tertulis seperti itu, Pak? Karena diksi secara tegas dan eksplisit menegaskan, bawalah dia di hadapanku dan bunuhlah dia. Oke, kalau Anda mengatakan itu suatu perumpamaan, arti dari perumpamaan itu bisa kita dapatkan di dalam Bible penjelasannya, di mana tertulis? Ini jelas. Iya, jelasnya di mana tertulis? Tinggal jawab loh. Kalau saya tadi kan saya bilang tertulis di sini. Yang saya bilang cuma di mana tertulis, bukan penjelasan Anda. Narasi dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ini satu perumpamaan. Itu Lukas, Pak. Itu ya Pak, dengar ya. Lukas itu penjelasannya di mana tertulis? Bahwa seperti yang Anda sampaikan itu di mana? Saya tidak akan melompat ayat. Saya tidak akan mengambil ayat referensi lain karena ini sudah jelas. Ini saya tidak meminta Anda untuk mengambil referensi lain, ayat dari ayat lain. Yang saya minta Anda menjelaskan bahwa itu adalah suatu perumpamaan. Kalau katanya diksinya mengatakan seperti ini, bawalah dia di hadapanku dan bunuh dia, berarti bukan membunuh, hanya menghukum. Nah, di mana kita bisa dapatkan jawaban seperti itu di dalam Bible? Karena kalau Anda mengatakan ini kan jawaban saya, pasti berbeda dengan Bapak Pendeta yang lain, jawaban Anda. Otomatis acuannya apa? Bible. Yang saya tanyakan di mana tertulis di dalam Bible seperti yang Bapak sampaikan, di mana? Jangan hanya ngarang, karena Anda yang mengeluarkan firman Tuhan. Pak Jimen, karena begini, dalam ayat 26 di situ dikatakan, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, Anda yang barusan mengatakan jangan lompat-lompat ayat. Kita fokus ke Lukas 19 ayat 27. Kita fokus ke situ. Jangan lompat-lompat. Anda yang barusan mengatakan. Ini 1,9 orang menyaksikan, Anda yang menyatakan bahwa kita jangan lompat-lompat ayat. Oke, kita membahas Lukas 19 ayat 27. Sekarang yang saya tanyakan, di mana dijelaskan bahwa bawalah mereka di hadapanku, itu sebuah kiasan, dan bunuhlah mereka. Arti dalam kiasan membunuh itu apa? Coba jelaskan. Seperti apa sih kiasan dalam membunuh, perumpamaan dalam membunuh itu seperti apa? Coba jelaskan, tetapi berdasarkan Bible ya. Bagaimana Pak Jimen mau memahami? Coba judul saja perikop, udah lihat, udah kelihatan kesimpulannya. Di situ kan bicara perumpamaan tentang uang mina. Bunuhlah itu kiasannya artinya apa? Itu bicara penghukuman. Iya, hukumannya apa? Hukumannya dia harus mengalami kematian rohani. Dia harus menerima penghukuman neraka. Itu dalam Mohon izin Pak ya. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah kematian itu adalah dia mengalami kematian. Mohon maaf, setiap orang yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya, mereka tetap mati. Berarti upah mereka adalah mati. Menandakan bahwa semua manusia itu berdosa. Karena upah dari dosa adalah kematian, maut. Nah, pertanyaan saya tidak kolerasi dengan Lukas 19 ayat 27. Yang saya minta kepada Anda, arti perumpamaan bunuhlah mereka di hadapanku, di mana kita bisa dapatkan bahwa hanya kata-kata pemanis atau perumpamaan, bahwa arti bunuhlah mereka itu hukum mereka. Contohnya,
keluarkan mereka dari daerahku atau dari tanahku. Bisa seperti itu. Di mana kita bisa dapat? Karena arti diksi membunuh itu adalah menghilangkan nyawa atau menghadapi maut. Ayo cepat. Nggak usah mutar-mutar kau. Oke, Matius 25 ayat 15. Tadi Anda yang mengatakan tidak boleh lompat-lompat ayat. Lukas Waduh. fokus ke Lukas 27 di mana dijelaskan hal tersebut bahwa membunuh itu adalah kiasan. Jangan lompat-lompat. Jimin. Anda yang mengatakan. Jimin. Yang mengatakan Awal jangan saja. lompat-lompat ayat siapa? Saya atau Anda? Kan kamu Yang suruh saya tanya, membuktikan. jawab dulu. Jimin. Jawab dulu, Iyong. Yang menyatakan Kamu kan jangan membuktikan lompat-lompat ayat kepada siapa? saya. Saya atau Anda? Di mana ayat ya Yang saya yang tanya. sama kasusnya dengan Lukas 19 ayat 27. Anda loh, barusan muncung Anda mengatakan dengan tegas jangan dilompat-lompat ayat. Kita fokus. Oke, saya setuju. Nah, yang saya bahas Oke. Lukas 19 ayat 27 bukan yang ayat lain. Tolong jelaskan kepada saya, arti perumpamaan bunuhlah mereka di hadapanku itu kita bisa dapat dalam Bible penjelasannya di Lukas 19:27 itu di mana? Ada nggak penjelasannya di dalam Bible? Ngerti nggak? Saya katakan tadi kan ini perumpamaan. Ini kan bahasa Iya, berarti ada figuratif. artinya kan? Ada artinya. Ya, artinya itu seperti yang saya katakan tadi. Iya. Kata membunuh kiasannya, kata perumpamaan bunuhlah mereka, bawalah mereka di sini dan bunuh mereka. Artinya yang bisa kita dapat di dalam Bible apa? Ada nggak dijelaskan? Bunuhlah itu maksudnya ada bawa mereka, lalu hukum mereka, jangan memberi makan, itulah sebuah hukumannya. Ada nggak? Seperti itu. Kalau karena diksinya eksplisit, bunuhlah mereka, tumpaslah mereka. Itu diksi loh. Iya, diksi atau eksplisit yang kamu sampaikan dalam Lukas 19 ayat 27, jangan kamu maknai seperti itu. Namanya Oke. perumpamaan. Oke, Perumpamaan bisa saja apa saja yang menjadi narasi saya bisa Pak. diterima, bisa ditolak. Pak, Ini di kan mana kita suatu bisa perumpamaan, dapat? Jimen. Di mana bisa kita dapat arti dari perumpamaan bunuhlah aku itu bukan artinya membunuh? Di mana coba? Di dalam ayat Bible Lukas 19 ayat 27 ini. Di mana? Aduh. Apa aduh? Anda yang mentafsirkan bunuhlah itu bukan membunuh. Maka Anda harus yang membuktikan bahwa membunuhlah itu bukan membunuh. Paham kan? Karena kan Anda mengatakan itu perumpamaan. Oke, berarti kalau perumpamaan ada arti di balik itu. Nah, penafsiran arti di balik itu, di mana bisa kita dapat bahwa bunuhlah mereka bukan maksud tujuan membunuh. Di mana coba? Jangan lompat-lompat ayat ya, sesuai dengan perkataan Anda. Masih fokus Lukas 19 ayat 27. Bisa Anda Ini buat di sini. Jimen. Kok begini Kata Jimen? membunuh di situ, Jangan pelan-pelankan itu suara Anda. Saya minta ketegasan Anda di mana? Hukuman. Mendapat hukuman kekal. Iya, hukumannya apa? Ya, bagi Kematian. bagi iman kami, ketika orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, mereka akan mendapat hukuman di neraka. Iya, untuk mencapai neraka apa? Kematian. Atau Ya, itu kan bukan? kematian kekal. Oh, berarti dibunuh sesuai dengan diksi. Iyalah. Oh, berarti Kalau udah dalam terima konteks kasih berarti. Lukas 19 Berarti ayat ayat Anda 27, ayat seperti Anda itulah. menjelaskan dibawa untuk dibunuh. Dalam- Bagaimana orang bisa nyampe ke neraka? Bagaimana orang bisa nyampe ke surga kalau tidak mengalami maut? Berarti sesuai dengan diksi yang dikatakan Yesus bahwa Selesai itu, dibunuh. selesai diskusinya. Makna bunuh di situ, Jimen, itu konsekuensi Bunuh rohani itu. orang-orang yang Itu bunuh rohani itu maksudnya. hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Konsekuensinya ya mereka akan mendapat hukuman di neraka. Iya, Sehingga mereka untuk mengalami nyampe- kematian kekal. Iya, saudaraku, untuk sampai dia di neraka, kematian hukuman di neraka, dia harus melalui maut, kematian atau tidak? Maut Saya tanya seperti sama apa yang kamu maknai di sini, Jimen? Saya mau tanya, di mana maut- ada manusia, maut dia langsung ke seperti neraka apa? dalam keadaan hidup? Aduh. Saya tanya sama Anda.
Orang Hanya Luga yang bisa menyaksikan neraka dan surga dalam keadaan hidup. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda sekarang, di mana manusia bisa menyaksikan hukumannya di neraka dan disiksa di dalam neraka, ya, tanpa melalui kematian? Siapa yang telah mengalami? Coba, manusia. orang itu masuk Ngarang Anda. kepada kehidupan kekal atau kepada penghukuman kekal itu Ini masuk ada habis dua nih Jimen, kita proses. buang-buang waktu ini. Ya, buang-buang waktu Iya. kita nggak edukasi. Udah, baik Anda yang lewat udah kematian mengakui. fisik Iya, iya, maupun iya, iya. diangkat hidup-hidup. Saudaraku, Ya. Anda barusan mengakui bahwa harus melalui kematian. Dengan cara apa? Kematian dibunuh. Berarti sesuai dengan diksi ayat 27, akan tetapi semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Berarti harus dibunuh. Untuk sampai ke Jimen, neraka harus mati. Jimen, Udah, Kalau kamu- Jimen, kita kalau berputar-putar. kamu Udah, Iyong, iya. memaknai lanjut. Ya, Hmm. kita edukasi publik ya teman-teman ya. Berputar-putar dari tadi berapa menit itu kita biarkan ya. Perhatikan teman-teman ya, narasi yang dibawa sama Iyong ini adalah narasi dari kitab yang hadis tadi ya, Muwatta Malik tadi ya. Ini ya, dan Ustadz Ali sudah jelaskan ini bahwa hadis ini merujuk kepada siapa? Nih, para ulama kita jelaskan. Kita punya data. Kalau mereka bicara congortologi, kita bicara pakai data, by data. Dari NU Online, di mana ulama-ulama kita berada di lembaga ini. Nah, maksud nas-nas hadis yang sangat tegas menyatakan orang murtad dihukum meninggoy bukanlah karena kemurtadannya saja, namun karena pengkhianatan besar terhadap komunitas, dalam hal ini kaum muslimin. Yang menurut undang-undang manapun pengkhianatan itu memang dilarang. Islam sangat tegas kepada pengkhianat. Bahkan fakta-faktanya banyak orang murtad yang tidak dihabisi nyawanya. Salah satunya ini ya, di mana ini yang tidak dihabisi nyawanya? Coba perhatikan. Ya, tidak semua orang murtad dihukum meninggoy. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay dan teman-temannya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Tidak dihabisi nyawanya. Jadi kalian jangan framing. Kami sudah menjelaskan menggunakan paradigma Islam. Kalian terima syukur, enggak ya sudah. Hadis tadi dijelaskan. Kemudian Al-Qur'annya secara eksplisit mengatakan la ikraha fiddin. Implementasinya ada tidak umat Islam secara komunal yang memaksa agama lain kepada orang yang di luar agamanya, seperti yang terjadi 600 tahun Inkuisisi Katolik Roma. Sekitar berapa tahun itu Protestan, Zwingli, John Calvin, Martin Luther ya, membawa paradigma keliru terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka, suruh habisi dan matikan. Coba tunjukkan secara sejarah kalau memang umat Islam tidak memahami konteks itu sebagai konteks yang dimana orang murtad itu menjadi asbab kerusakan. Nah, sekarang kita ke Bible. Aku lucu dengan kalian umat Kristen ini. Serius, lucu kali. Jimen bertanya konteks tentang perumpamaan. Entah kemana-mana kau jawab. Kau baca kitabmu betul-betul, saudaraku Kristen baru berhadapan dengan kami para apologet. Aku bilang, kalau kalian berputar-putar di hadapanku, kau bongkar aib agamamu, aku bilang. Ya, Matius pasal 13 nomor 34-43. Memang di sini Yesus berkata, dikatakan semuanya itu tidak disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Di sini bahkan penulis Matius mengatakan Yesus ini kalau nggak mengajar, nggak pakai perumpamaan, dia nggak bicara. Tiba-tiba giliran ayat-ayat kejam kalian bilang perumpamaan, aku dan Bapak satu, ayat harfiah. Inilah kalian nih. Maka yang kami pertanyakan adalah kenapa wajar Jimen mempertanyakan hal itu? Bagaimana cara memahaminya? Satu pendeta lain, yang pendeta lain lagi. Sudah kutunjukkan secara sejarah. Agustinus, Kristen, membawa Lukas 14:23 untuk menghabisi orang yang dikatakan bidat. Berarti ada ayat-ayat yang dipahami oleh orang Kristen menghabisi orang yang berbeda dengan kalian. Itu namanya kejahatan mengatasnamakan Yesus. Jahat. 600 tahun lagi lamanya. Nah, jadi ketika kalian berkata ini perumpamaan, ini tidak, metode apa yang kalian gunakan memilah-milah ajaran agama kalian, yang ini nggak kayak gitu, yang ini begitu. Sementara kalau kalian baca ayat-ayat kalian, mau kalian bilang ini perumpamaan juga nih. Nah, ini perumpamaan juga nih, ya. Perumpamaan nih kayaknya nih ya.
Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini? Tuhan kalian aja mengatakan lebih baik dicampakkan ke laut dengan diikat batu daripada menyesatkan dalam perspektif Yesus. Apa bedanya dengan orang murtad yang menjadi asbab kerusakan umat itu dibunuh? Ini emangnya ini di dalam air nggak mati dia? Logika standar janda kalian ya. Satu lagi, bahkan di agama kalian yang lucunya lagi adalah jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ajaran kasih ini. Kalau kita tidak bersama agama, nggak boleh mengucapkan salam kalian. Jangan banyak cerita kalian di hadapan kubongkar aib agama kalian. Bahkan di agama kalian diajarkan membenci keluarga loh, apalagi kami yang berbeda keyakinan nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, mau kalian bilang apa ini? Perumpamaan lagi nih. Ya, demu aku lihat kalian ini. Ku bilang kalau kalian punya standar ya, mengkritisi hukum Islam, minimal agama kalian nggak punya aib. Ini punya standar, agamanya punya aib lebih bobrok lagi. Ku bongkar aib agama kalian di sini. Ku bilang, kalian lagi berhadapan kami sama apologet loh. 6 tahun aku pelajari kitab kalian. Dalam kitab ulangan, dalam kitab bilangan, berapa banyak nyawa yang dihabisi Tuhan kalian sak kampung-kampung. Bahkan suku Amalek yang gak mau menyembah kepada Tuhannya Israel itu sak kampung-kampung dihabisi keturunannya. Itu Tuhan kalian yang adil itu. Jadi kalian mau bilang Tuhan kalian yang masih packagingnya roh daripada Tuhan yang packaging manusia tuh lebih bejat kelakuannya gitu. Oh, itu kan konteksnya dulu. Coba kalian renungkan. Kami menjelaskan berdasarkan kontekstual keadaan, situasi, kondisi. Rasulullah pada waktu itu dikhianati oleh para kaum munafik. Mereka menjadi asbab kerusakan. Maka boleh dihabisi nyawanya dan itu berlaku di negara. Negara juga begitu. Nah, giliran agama kalian yang jelas-jelas ayatnya dipakai oleh pastor, uskup, pendeta kalian menghabisi ratusan juta jiwa. Sejarahnya ada, inkuisisi itu 600 tahun lamanya. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Sudah ku bilang, kalau kalian mengkritisi, ku bongkar aib agama kalian. Tapi kalau kalian bertanya karena nggak paham, kami kasih ilmu. Ustadz Ali bicara. Ya, gitu. Ya, tanya tentang Islam, kami jawab syubhat. Tapi kalau kalian kritisi, ku bongkar aib agama kalian. Si Jimen sebagai seorang apologet dari kalangan mu'alaf akan menatar logika kalian, metode yang kalian gunakan menjelaskan Biblos kalian. Itu fungsi kami di sini saling melengkapi. Ustadz Arif dan Ustadz Alif menjelaskan agama Islam, aku pun semampuku. Tapi kalau kalian mengkritisi Islam, perhatikan, ku peringatkan sama kalian. Berani mengkritisi Islam, tutup, pastikan aib agama kalian nggak kubongkar. Ya, gitu. Ini agamanya lebih bejat, kok malah mengkritisi hukum di mana kami boleh menghabisi nyawa para pengkhianat. Gitu loh ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kalian bertanya, kami menjawab. Kalian mengkritisi aib agama kalian, kami bongkar. Kalian membuat statement, si Jimen akan menanyakan metode kalian apa. Asumsi aja kalian, itu nggak akan diterima Jimen. Ini kami, guna kami. Ya silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Charles. Halo. Charles Adam. Muslim dan Muslim. Menyimak. Ya, ada pertanyaan brother. Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Ya. Saya menyimak. Charles, kita menyimak di bawah ya. Kita kasih slot kosong kita untuk non-muslim biar belajar tentang Islam. Karena ini room bukan room islamisasi, room yang memberantas kebodohan. Di mana room ini kita meluruskan kesalahpahaman mereka terhadap agama Islam. Di sini kita menjawab syubhat. Adik kumis Muslim non-muslim? Adik kumis Muslim non-muslim? Kristen dia, Kristen. Kalau dari komentarnya Ya. Kristen dia. Silakan, satu pertanyaan. Kalau mau menjelaskan, siap-siap agama kalian kami bongkar aibnya. Itu aja, pokoknya itu aja ya. Jangan sakit hati kalian, aku peringatkan ya. Ya, halo adik kumis, silakan bertanya. Silakan adik. Pertanyaan pertama. Ade,
Kenapa pingsan rohani di sini? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jadi berhala, Ade. Halo, Ade. Ade. Dari tadi udah berapa kali minta naik, Ade? Iya, minta naik dia tadi. Ade, silahkan. Bertanya tentang agama Islam. Kesalahpahaman kalian kami luruskan di sini. Ya, silakan. Halo, Ade. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Cek, halo. Ya, halo, silakan. Halo, Kak. Iya, halo, Ade. Selamat datang di Komal Ustadz Arif. Ada yang mau ditanyakan, brother? Selamat sore semuanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, 1, 2, 3. Ade turun dulu ya. Perbaiki signal dulu ya. Ya, meminta dulu kepada Bapak. Kalau nggak lewat Bapak, lewat anak. Kalau nggak lewat anak, lewat Mama. Kalau nggak lewat Roh Kudus, bolehlah pilih yang mana mau diminta pertolongan ya, supaya dilancarkan signalnya. Enak punya Tuhan banyak itu, bisa minta kemana-mana. Oke, Sabianus, Muslim non-Muslim? Ya, halo. Ya, Muslim non-Muslim, brother? Kenapa kok pingsan rohani semua di sini, brotherku? Kita di sini lagi semangat berbagi knowledge ini. Ya, Sabianus, Muslim non-Muslim? Dari namanya sih kayaknya ada anus-anusnya di belakang nih, Kristen nih. Ya, Anus? Ya, Sabianus? Halo, Bang Anus? Silakan. Ya. Bang Anus, mungkin signalnya kurang bagus. Boleh berdoa dalam nama Tuhannya dulu, dalam nama Bapaknya boleh, dalam nama anak boleh, dalam nama Roh Kudusnya boleh. Silakan kalau Anda